ngajak ngobrol. Mas Sony aku bingung banget deh. Bingung kenapa? Ponakanku kan habis lahiran, Ya. namanya bagus deh. Tapi dia sakit-sakitan. Namanya bagus deh. Iya. Nama anaknya tuh bagus deh. Bagus. Namanya bagus. Oh namanya bagus tapi malah anaknya sakit-sakitan. Iya, nah Oh. ibu aku kan nyaranin Oh. buat ganti nama biar nggak sakit. Boleh nggak sih Mas? Waduh gimana ya lagi sakit terus harus ganti nama. Iya. Kalau aku sih nggak bisa ngasih jawaban, tapi nanti kita coba tanya deh. Alhamdulillah akhirnya kita Ustadz. sudah mau mulai syuting. Udah mau mulai. Lo kabur. Lo kok kabur? Oh malu dia Ustadz. Kenapa dia? Tadi dia curhat. Curhatnya Jadi kenapa? katanya gini, Ustadz Maulana. Ya. Loh, kok Di sini, weh, di sini. Tadi di sini. Ustadz Maulana tadi Ya. dia curhat, katanya ponakannya baru lahiran, Ya. namanya tuh bagus nama anaknya. Oh. Namanya anaknya bagus banget, tapi malah sakit-sakitan. Mungkin kata orang keberatan nama kali ya. Keberatan nama. Iya mungkin. Oh, terus itu mungkin. katanya Saya gini. katakan mungkin karena tradisi orang-orang, aduh kayaknya ganti nama deh. Dia sakit-sakitan mungkin keberatan nama. Pantesan tadi dia nanya, boleh gak sih tiba-tiba ganti anak gitu? Ganti anak lu. Gitu. Ganti nama. Ganti nama maksudnya. Boleh gak ganti nama gitu? Oh itu bagus tuh buat dibahas hari ini tuh. Karena dalam Islam memang ada pembahasan. Tentang Nama itu nama. adalah doa. Ya udah kalau Ustadz yang bilang kita bahas pagi hari, kita bahas aja gimana? Ya udah, Apa temanya apa yang judulnya bagus? Judulnya apa yang bagus? Rahasia di balik nama. Atau rahasia nama manusia. Rahasia nama manusia kayaknya bagus deh. Yang pantasnya apa dong? Rahasia nama manusia aja. Rahasia nama Ya. manusia aja. Oke, baik. Kalau gitu jamaah kita bahas pagi hari ini ya. Temanya rahasia nama Nama manusia. Masya Allah. Silakan duduk guru-guruku. Baik, rahasia nama manusia. Bagus juga ya. Oke, kita bahas aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Islam itu indah, Masya Allah. Bagus juga ya rahasia nama manusia. Pasti jamaah yang ada di rumah juga penasaran. Nama aku apa nih artinya? Rahasianya apa nih? Akan kita bahas pagi hari ini. Tapi sebelumnya aku mau ngasih lihat dulu nih tayangan yang berikut ini. Silakan. Pemuda yang tinggal di Bantul, Yogyakarta ini menjadi terkenal dan viral di media sosial beberapa waktu lalu. Penyebabnya, mahasiswa semester 1 Akademi Perikanan Yogyakarta ini mempunyai nama yang unik. Pintu Pemberitahuan. Pintu, demikian ia dipanggil, mengaku sudah sering mendapat tanggapan unik dari orang yang pertama kali mendengar namanya. Pintu pun tak jarang mengalami kejadian lucu. Yang waktu itu saya kena tilang di Ring Road Selatan. Habis itu saya ikut sidang. Di tempat sidang itu kan namanya dipanggil satu-satu. Nah nama saya dipanggil yang paling keras, Pintu Pemberitahuan. Saya langsung kaget. Aduh, ibu-ibu di belakang udah pada gosip-gosip itu. Pada bilang, itu gimana itu bapaknya? Nama kok Pintu Pemberitahuan? Gimana itu? Saya langsung lari ke loket, langsung ngambil STNK, bayarlah saya langsung pulang. Ibu Pintu, Luwi Utami yang merupakan seorang pelukis mengaku tak pernah berniat mencari sensasi. Nama Pintu Pemberitahuan diambil dari karya lukisan milik ayah Pintu, Iswanto yang terjual dengan harga 40 juta rupiah. Terjualnya lukisan ini disusul semua lukisan lainnya yang berjumlah 45 karya dengan nilai total sekitar 400 juta rupiah. Hasil penjualan ini lalu diberikan tanah, rumah, dan kendaraan. Ya Allah, nama anaknya Pintu Pemberitahuan. Itu yang membuka rezeki. Ternyata kita tidak boleh bersangkut atas nama orang ya. Iya, karena mungkin orang tuanya punya pengalaman-pengalaman kayak ada ibu tadi alasannya tiba-tiba lukisannya laku 40 juta akhirnya bisa memenuhi kebutuhan keluarganya. Ustadz, aku mau nanya, mungkin hak seorang anak adalah menerima kebutuhan dari orang tuanya, mungkin pendidikan, fasilitas, hiburan. Apakah nama baik juga berhak diterima oleh seorang anak dari orang tuanya? Ustadz Ahmad kan, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Ketika seseorang memiliki anak, maka ini adalah karunia terbesar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karunia tersebut hendaklah dijaga dengan sebaik-baiknya dan selalu senantiasa mengikuti anjuran baginda Rasul Nabi Muhammad SAW di dalam menjalankan kewajiban orang tua terhadap anaknya. Kalau kita perhatikan, tema pagi hari ini sangat menarik karena berkaitan dengan nama. Nama
dalam bahasa Arab yang dikenal dengan isim yang artinya adalah tanda atau alamat atau penanda. Jadi ketika seseorang memiliki nama, maka dia memiliki tanda untuk membedakan antara yang satu dengan yang lainnya. Dan sebagian lagi mengatakan bahwa makna daripada nama itu adalah as-samu, yaitu sesuatu yang tinggi. Sehingga seseorang ketika diberi nama, maka dia akan memiliki tanda yang tinggi atau tanda yang mencolok yang membedakan antara dirinya dengan orang lain. Dan biasanya nama ini menjadi sesuatu doa. Ketika seseorang memberi nama yang baik kepada anaknya, maka hakikatnya orang tua mendoakan anaknya. Apakah orang tua ini dianjurkan juga untuk memberikan nama yang baik kepada anaknya? Maka jawabannya sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Sangat dianjurkan. Di dalam kitab Mukhtar Ahadits Nabawiyah wal Hikam al-Muhammadiyah yang dikarang oleh Sayyid Ahmad al-Hashimi rahimahullah, di dalam hadis ke-532 yang diriwayatkan oleh Imam Hakim, di dalam kitabnya halaman 65, Rasulullah SAW bersabda, Hakul walad ala walidihi an yuhsina ismahu wa adabahu wa an yu'allimahul kitabata wa sibahata wa rimayata wa an yujawizahu idza adraka. Di dalam hadis ini baginda Rasul Nabi Muhammad SAW mengingatkan bahwasanya di antara hak-haknya anak yang wajib dia dapatkan dari orang tuanya, yang pertama adalah orang tua hendaknya memberikan nama yang baik, nama yang bagus untuk anaknya. Mengajarkan anaknya adab, mengajarkan anaknya akhlak yang baik, lalu kemudian mendidik anaknya untuk belajar menulis, belajar berenang, belajar memanah, lalu kemudian wa an yurzaqahu illa min thayyibin, memberikan rizki yang halal, dan juga wa an yuzawijahu idza adraka, kalau anaknya sudah cukup umur dan menemukan pasangan, maka kewajiban orang tua juga untuk menikahkan anaknya. Jadi dari sekian banyak apa yang menjadi kewajiban orang tua terhadap anak, salah satunya kata Nabi Muhammad memberi nama yang baik. Karena nama adalah doa. Dan seseorang dikenal dengan nama. Sehingga ulama sepakat di dalam ijma bahwa tidak boleh ada anak laki-laki atau perempuan yang tidak diberi nama. Oh iya. Ya, Karena bingung juga. nggak ada namanya. Kenapa? Karena sulit untuk dibedakan. Karena nama sebagai tanda dan menjadi doa. Ada orang tua punya anak namanya Saleh. Ya. Dipanggil ya Saleh. Maka orang tua mendoakan anaknya biar jadi anak yang saleh. Soleh. Punya anak perempuan dikasih nama Salehah. Orang tuanya panggil Salehah. Maka orang tua mendoakan agar anaknya menjadi anak-anak yang salehah. Soleha. Jangan panggil anak dengan nama singkatan. Karena nama itu doa berarti besar. Iya. Ya. Ada orang tua punya anak soleh dipanggil oleh. Jangan. Ya, panggil dengan nama Gak ada yang artinya sempurna. ya Ustadz ya. Karena itu salah satu kewajiban orang tua. Ya, begitu. Apalagi kalau zaman sekarang kan karena kita lagi ada pandemi, kemarin aku baca berita dia ngasih nama anaknya COVID lagi. Hati-hati juga, kita nggak boleh sembarang memberi nama. Nanti kita akan bicarakan. Akan kita bahas lagi Kita ya. bahas lagi. Ternyata Ya. pentinglah seorang orang tua itu Betul. ngasih anak itu adab, diajarin, akhlak diajarin, tapi Betul. anak juga berhak mendapatkan nama yang baik dari Nama orang yang tua. baik, betul. Karena doa itu tersebut ya Ustadz Betul. ya. Masya Allah, doa yang terbaik buat anak-anak kita. Semoga anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha nantinya. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Baik jamaah yang ada di rumah, kita lanjutkan lagi. Semakin menarik kalau bahas soal nama karena setiap orang pasti punya nama. Tapi belum tentu semuanya tahu rahasia besar di balik namanya itu. Akan kita bahas lagi sekarang. Saya mau nanya sama guru saya Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, jadi beberapa hari yang lalu adik aku baru nikah Ustadz. Oh ya. Istrinya itu nanya sama aku bilang, Kak boleh gak sih nih kalau misalnya aku sekarang pakai nama belakang adik kakak. Hah? Oh jadi maksudnya gini, misalnya istri aku nih Fairuz Arafik. Jadi namanya Fairuz Arafik Septian, ada nama akunya nih, nama suami. Boleh gak sih kayak gitu Ustadz Maulana? Nah, makanya sekarang aku nanya sama Ustadz. Silakan Ustadz Maulana. Baik, makasih izin Ustaz Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Satu bentuk pujian dan rasa syukur kita karena kita diberikan kemuliaan. Kemuliaan menjadi manusia. Berpersoalan nama, saya lanjutkan sedikit. Nabi memberi nama pedangnya. Jadi benda-bendanya yang dimiliki Nabi diberi nama.
Itu salah satu bentuk memuliakan sesuatu dengan memberikan nama, bentuk kasih sayang. Bahkan apalagi kalau ibaratnya, maaf ya saya pinjam kata-kata ini, tadi kata Mas Sony, boleh nggak nama suami berada di belakang nama istri? Sebenarnya kalau dalam budaya Arab atau dalam perihal untuk baca doa tidak boleh. Tapi kalau dalam budaya yang lain, tapi bukan untuk didoakan, itu nama suami untuk sekedar untuk mengenal. Karena bukan untuk nasab. Jadi sekali lagi yang dilarang itu kalau nama suami di belakang adalah sebagai nasabnya. Bukan, jadi harusnya hanya untuk supaya dikenal, tapi bukan sebagai pengganti nasab. Ya, jadi bukan berarti ya bagus ini contohnya. Virus Arafik Iya, Septian gitu. iya, jadi bukan berarti mengganti Arafik Iya. menjadi anaknya Septian. Iya. Jadi bukan. Jadi virus itu tetap anaknya Arafik. Jadi bagus. Jadi saya pernah ada yang aliannya, enggak usah. Ada sahabat kita, Ya. Raninya Padli gitu. Oh iya. Pakainya nya itu supaya menghilangkan jangan sampai disebut anaknya Padli. Padahal Rani itu adalah istrinya Padli. Ini contoh. Oh iya. Sebenarnya banyak sih sekarang saya izin pinjam yang sangat fenomenal, yang sangat terkenal. Ainun Abibi. Oh iya. Ya, pernah betul, dengar iya. ada bukunya, ada filmnya Ya. Ainun Abibi. Bukan berarti Ainun itu berubah menjadi anaknya Pak Habibie. Tapi Ainun itu dikenal. Siapa Ainun? Ainunnya Pak Habibie. Maksudnya seperti itu. Tapi bukan sekedar, bukan untuk baca doa, untuk mengganti nasab. Karena ketika orang mengganti nasab, itu pertanda menjadi kufur. Apalagi bukan penolakan atas nama orang tua yang digantikan. Sehingga terjadilah kedurhakaan. Artinya mengakui orang lain jadi orang tuanya. Lalu menolak orang tuanya jadi orang tuanya. Dengan cara menghilangkan nama orang tuanya. Harusnya nama orang tua diangkat. Diangkat. Maaf ya. Saya pinjam saya. Iya. Ustadz nama orang tua ya? Nama saya kan Muhammad Nur. Muhammad Nur. Nama bapak saya Maulana. Oh jadi Muhammad Nur Maulana. Nama saya Muhammad Nur Maulana. Kepanjangan jadi mau disingkat. Bagusnya Maulana aja. Oh, Supaya Masya Allah. mengangkat nama orang tua saya yang sudah meninggal. Dan arti namanya juga bagus ya Ustadz ya? Bagus. Jadi ibaratnya tidak ada masalah. Bukan berarti tapi memposisikan orang tua itu harus dimuliakan. Hebat lagi Ustaz Syam Al-Mansuri. Marusi. Apa? Marusi, Al-Marusi. Al-Mansuri lagi. Al-Marusi artinya mengangkat daerahnya. Jadi seperti Al-Makassari dan sebagainya. Imam Bukhari dan sebagainya. Jadi tidak ada masalah untuk memuliakan. Dan ingat hanya sekali lagi. Sosok wanita boleh memasukkan nama suami di belakang namanya. Untuk sebagai identitas belaka. Sebagai budaya. Bukan untuk, tapi orang sudah paham. Tapi ingat ya. Orang sudah paham. Tapi kalau misalkan udah meninggal, mau dibacakan doa, harus nama orang tuanya di belakang gitu. Oh karena kalau di budaya barat kan misalnya nama suaminya dipanggil Mrs. Septian misalnya Iya. gitu ya. Berarti itu nama itu mungkin cuma identitas aja ya. Identitas. Tapi kalau untuk didoakan atau itu tidak boleh Tapi Ustadz kalau ya. budaya Arab enggak boleh. Kalau Karena budaya Arab tidak di boleh. Arab itu otomatis mendoakan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz Maulana. Baik jamaah sudah diluruskan dengan alasan-alasan tertentu dan juga kebaikan-kebaikan tertentu. Jadi semua ada alasannya bukan cuma sekedar semata-mata pengen keren-kerenan atau gaya-gayaan aja ganti nama. Baik, kita lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah. Sekarang saya mau nanya sama guru saya Ustadz Syam. Iya. Ustadz Al- Syam apa? El Marusi. El Masya Marusi. Allah. Syam itu kalau nggak salah matahari ya Ustadz ya? Syams. Pakai Syams. sin belakangnya. Oh kalau Syams itu matahari Iya. ya? Iya. Yang panggil pertama kali Syams Hah? itu cuma anaknya Ustadz Maulana. Oh gitu? Iya. Ustadz Syams. Oh ini bener nih. Ini yang paling Dia benar pakai ya? sin di Yang belakangnya lain ya. salah ya? Heeh. Masya Allah. Kalau Syam, negeri Syam. Negeri Syam, Masya Allah. Ustadz nih aku mau nanya Ustadz, kadang mungkin ya ketika kita sama-sama belajar, ketika kita meninggal nanti, ketika hari kiamat, benar gak sih kita akan dipanggil itu dengan nama orang tua kita? Bukan dengan nama kita sendiri. Mm-mm. Nah tapi ada satu pertanyaan lagi yang aku bingung, terus gimana kalau kita mungkin contohnya maaf anak-anak yatim yang tidak tahu siapa nama orang tuanya atau tidak tahu siapa orang tuanya. Itu bagaimana Ustadz Syam? Oh Masya Allah, bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd.
Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang sesuatu yang mungkin menurut orang-orang biasa. Tapi ternyata ini adalah sesuatu yang sangat penting, bahkan disebut di dalam Al-Quran, disebut dalam hadis-hadis baginda Nabi SAW. Tabe guru-guruku Ustadz Ahmad Khan, Ustadz Maulana, Mas Soni dan seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tadi sudah dijelaskan oleh guru kami Ustadz Ahmad Khan bahwa ismun itu samun atau simun atau sumu, mengangkat derajat. Jadi kalau ada orang dipanggil woi, anu, itu kan simun kan artinya mengangkat derajat gitu. Iya. Jadi kenapa orang dipanggil dengan namanya supaya mengangkat derajatnya. Yang kami hormati si ini, yang kami hormati si ini. Untuk mengangkat derajat seseorang. Bayangin kalau ada orang lagi ceramah, sambutan lalu disebut begini. Yang kami hormati si anu yang duduk di sana. Yang kami hormati Yanu yang duduk di sana, si Anu. Berarti simun itu samun itu adalah mengangkat derajat seseorang. Nama itu akan mengangkat derajat. Begitu pula nanti di hari kiamat. Begitu pula nanti di hari kiamat. Dalam hadis baginda Nabi SAW, innakum tud'auna yaumal qiyamah, kalian akan dipanggil pada hari kiamat itu bi asma'ikum wa asma'i abaikum, dengan nama kalian dan nama bapak kalian. Jadi dipanggil juga namanya. Namanya juga dipanggil. Makanya itulah pentingnya kita sering lihat batu nisan itu ada bin-binnya kan. Itu kan karena dipanggil. Karena ada budaya yang menisbatkan karena dia benci sama bapaknya, akhirnya mungkin bapaknya tidak bertanggung jawab, akhirnya dia nisbatkan sama ibunya. Dia nisbatkan sama ibunya, misalnya Syams, nama ibu misalnya Mardiana gitu. Syams bin Mardiana gitu, karena misalnya Syam benci sama bapak gitu kan, misalnya sebagai contoh. Itu tidak bisa seperti itu, harus tetap dengan Syams bin Muhammad gitu, harus dengan nama bapaknya gitu. Karena ini Masya Allah ternyata Allah tuh sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Mungkin pada suatu hari nanti ada orang yang benci dengan bapaknya sehingga dia menisbatkan dengan nama ibunya. Suatu ketika nanti ada orang yang benci dengan bapaknya, dia nisbatkan nama kakeknya misalnya. Dan itu tidak diperbolehkan, harus dinisbatkan dengan nama ayahnya. Nisbat Karena apa sih, aku gak tahu. Nisbatkan diikutkan. Oh, diikutkan. Diikutkan, dikaitkan dengan nama ayahnya. Jadi kalau misalnya ada orang biasma'i abaikum, dengan nama bapak kalian. Kalau di dalam Al-Quran ayatnya seperti ini. Uda'uhum liabaihim. Panggillah nama mereka beserta dengan nama ayah mereka gitu. Jadi harus di sini ada pelajaran yang sangat penting bahwa kita harus sangat bangga dengan orang tua kita. Karena kita tidak bisa memilih kita lahir dari orang tua yang seperti apa. Karena mungkin ada teman-teman waktu kami sekolah itu malu ketika dipanggil sama bapaknya. Ini kan jadi guyonan anak-anak Ustaz. Ejekan orang Jadi ya. ejekan dulu itu. Woi Bambang gitu kan misalnya. Karena nama bapaknya Dengan orang tua. Bambang Bapaknya misalnya. disebut. Iya, Nama benar. bapaknya enggak? Setian nama bapaknya? Andi. Andi, Biasa Dulu aku dipanggil, diledek. Andi gitu. Padahal nama bapaknya Iya. kan. Ya Allah dulu tuh sampai disembunyiin, ya Allah jangan sampai ada yang tahu nama bapak saya gitu kan misalnya. Karena mungkin nama bapaknya nama-nama yang jadul atau apa gitu. Padahal kita harus bangga dengan nama ayah kita. Karena kita dipanggil di hari kiamat adalah dengan nama dan nama orang tua kita. Nah bagaimana kalau namanya dan nama orang tuanya mirip? Nah itu aku mau nanya nih, agak absurd juga sih kalau misalnya, kan nama kan Apakah- nggak semua beda, semua pasti banyak yang sama apakah kan. nanti ada orang yang tertukar gitu di hari Iya. kiamat? Namanya sama, nama bapaknya sama, itu Masya Allah. keliru gak tuh? Disinilah hebatnya, ternyata benar. Nanti ada orang yang kepedean. Nah itu gimana Nanti Ustaz? dalam riwayat disebutkan ada orang yang kepedean pas dipanggil namanya Muhammad bin Abdullah, padahal yang dipanggil Rasulullah. Dia masuk juga nama saya Muhammad, nama bapak sama, saya juga ya. Abdullah. Dia ikut sama Nabi Muhammad. Terus bukan Muhammad yang kau, Rasulullah yang dipanggil. Ya, Karena sudah masuk di surga. Tapi karena terlanjur ya udah. oh gitu. Iya, makanya pentingnya fa ahsinu bi asmaikum, maka perbaikilah namamu, kalau perlu kasih nama-nama ulama, nama-nama nabi. Oh biar sama ya, biar Iya. diajak ya. Pada saat mereka beliau dipanggil masuk Iya. surga, ikut juga masuk. Ikut juga dia. Berarti harus ada maulananya juga kali ya biar masuk surga. Amin. Pentingnya. Karena nama saya Muhammad Nur, ternyata ulama besar. Masya Allah. Masya Allah. Nasir Sunnah, Iya. ada guru Take Muhammad Nur di Makassar. Baik, ya Allah. Sehingga nama saya Muhammad Nur. Masya Allah, baik. Seru sekali ya jamaah yang ada di rumah ya kalau pembahasan soal nama ini ya. Sekali lagi jazakallah khair Ustaz Sama-sama, Syam. Mas Soni. Akan kita bahas lagi lebih lanjut lagi, pasti jamaah juga penasaran. Wah ini masih banyak ini yang belum ditanya ini. Oke, saya mau nanya lagi sama Ustadz Ahmad kan. Ya, apa Mas Ustadz tadi si Mbak Jubaidah itu tadi nanya itu yang mengenai ponakannya itu punya anak. Iya. Terus dia sakit-sakitan. Mau ganti anak aja gitu. Iya bukan ganti anak. Tadi aku salah. Ganti nama apa Ganti enggak, apa nama. keberatan nama itu apa enggak. Tuh boleh diganti apa enggak gitu Ustadz. Perlu akikah lagi.
Iya perlu akikah lagi nggak tuh kayak gitu-gitu? Apakah anak yang sakit-sakitan perlu ganti nama atau enggak? Dan Iya. sebenarnya boleh apa enggak? Heeh. Boleh sih, tapi Tapi apa? ntar aja deh. Aduh, ntar aja Pantengin nih. aja, pantengin nih. Yaudah selanjutnya. kalau gitu. Banyak masalah juga mau potong kambing lagi. Gitu. Kalau gitu jamaah biar penasaran, biar ditunggu-tunggu. Langsung aja